Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Riswantono dengan NIM 124130052 dari kelas 4. Di sini saya akan membahas terkait materi yang berkaitan dengan analisis program brute force. Oke, di mana program ini dilatar belakangi dengan pencarian data dan optimasi solusi seperti kasus pencarian nilai minimum dan maksimum. Dan masalahnya itu dari coin exchange, di mana tantangan utama dalam kasus ini adalah bagaimana menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang benar-benar optimal secara global, bukan sekedar tebak-tebakan atau pendekatan yang kebetulan benar. Oleh karena itu, sebelum menerapkan algoritma optimasi yang kompleks, sangat penting untuk memahami pendekatan dasar yang bekerja dengan mengeksplorasi seluruh ruang kemungkinan, ruang solusi tanpa terkecuali. Demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan menyeluruh tersebut bekerja sebagai fondasi untuk memvalidasi kebenaran mutlak dengan penyelesaian masalah komputasi. Oke, di mana di sini saya akan bahas definisinya, di mana algoritma brute force ini adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang bersifat eksaustif atau menyeluruh. Jadi pendekatan ini bekerja dengan cara mendefinisikan seluruh ruang solusi yang mungkin, lalu menguji setiap kemungkinan satu persatu secara sistematis untuk memperlihatkan apakah solusi tersebut menjawab permasalahan. Karena sifatnya yang mencoba segala kemungkinan tanpa jalan pintas, algoritma ini menjamin ditemukannya solusi yang paling optimal, seperti nilai minimum atau maksimum yang absolut, meskipun seringkali membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan algoritma lain. Karena dalam penggunaan brute force ini, di mana kita mencoba satu persatu kemungkinan untuk mencari nilai akhir yang sesuai dengan proses awal yang kita akan buat programnya. Oke, dimana di sini ada pseudocode-nya. Di dalam brute force ini kita mencoba dua pencarian data, di mana algoritmanya ini kita menggunakan case minimum maksimum dan coin exchange atau tukar uang, di mana pada algoritma min-max ini kita itu mencoba mencari minimum dan maksimum. Nah, di konsepnya itu gambaran codingan itu kita itu menyiapkan kotak minimumnya, dan yang kedua siapkan kotak maksimumnya untuk setiap angka di dalam data. Jika angka lebih kecil dari minimum, diganti minimum dengan definisi angka. Nah, jika definisi angka lebih besar dari maksimum, diganti dengan maksimum dengan angka. Jadi keempat tahapnya minimum dan maksimum, itu hasilnya. Nah, di sini juga ada for integernya i sama dengan 0, dan juga i kurang dari n. Nah, di sini hasilnya array i itu kurang dari hasil minimumnya, dan if array i itu lebih besar dari hasil maksimumnya, maka resultnya hasilnya minimum dan maksimumnya dibuat menjadi array. Dan selanjutnya itu ada algoritma tukar uang atau coin exchange, di mana coin change ya,
di mana diawali dengan cek kondisi berhenti. Dan jika sisa uang 0, apakah jumlah koin ini lebih sedikit dari rekor sebelumnya? Nah, jika iya, maka dicatat sebagai rekor baru. Dan jika tidak, ya di stop. Yang kedua, itu kita coba semua kemungkinan atau sistemnya looping. Di mana yang pertama ambil 0 koin, lalu lanjut cek sisanya. Jika ambil satu koin 1, lalu cek sisanya, ambil 2 koin, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya kita melakukan backtracking atau sistem mundur. Nah, jika jalan buntu, dibatalkan pengambilan koin dan coba jalan lain. Ini sistemnya masih brute force ya, karena kita masih pakai if, jika, dan untuk integer i sama dengan 0, i-nya dikali koin index kurang dari sama dengan keadaan yang sekarang remaining. Nah, nanti dihasilkan brute force. Nah, dimana kita akan mendemonstrasikan dimana ini codingan yang sudah dibuat. Kita menggunakan standar input output dan limit, karena pada bagian awal pada baris 12 hingga 20 fungsi brute force dimulai dengan memeriksa kondisi kemenangan atau base case positif. Jadi logika sangat sederhana. Jika variabel remaining sisa uang sudah bernilai 0, itu artinya kombinasi koin yang kita pilih sudah pas nilainya. Namun karena kita menggunakan brute force, untuk mencari yang minimum programnya tidak langsung puas. Jadi di baris 13 ini, jika penghitungan sekarang itu kurang dari penghitungan yang terbaik, program akan membandingkan jumlah koin saat ini atau current count dengan rekor yang terbaik yang pernah dicatat sebelumnya atau base count. Sebutannya itu. Jika solusi baru ini terbukti lebih hemat koin, maka rekor lama akan dihapus dan digantikan oleh solusi baru ini dengan standar terbaik. Jadi ya dicoba terus sampai rekornya terbaik, nilai yang paling sempurna dari nilai yang mungkin sekarang tidak terpakai lagi. Nah, akan digantikan dengan rekor terbaik. Nah, yang selanjutnya itu bergerak dari 22, jadi if remaining itu kurang dari 0, yang kondisi sekarang, bergerak hingga ke 24, terdapat mekanisme pengaman atau fail safe, di mana bagian ini bertugas untuk menghentikan proses yang sia-sia jika perhitungan itu menyebabkan sisa uang menjadi negatif atau remaining 0. Nah, jika kita sudah menghabiskan jenis koin untuk dicoba, indeksnya itu sama terhitung endpoints. Jadi program akan menyadari bahwa jalur ini adalah jalan buntu. Jadi maka perintah return akan dieksekusi untuk membatalkan jalur tersebut dan mundur kembali, mencegah program melakukan perhitungan yang tidak valid. Nah, sebentar saya izin cek apakah masih recording. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini juga algoritma ini berdetak di baris 26 hingga ke 32. Jadi 26 ini integer menggunakan brute force dengan indeks plus 1. Jadi disinilah proses eksplorasi menyeluruh terjadi. Melalui pengulangan for, kode ini secara sistematis mencoba mengambil koin jenis tertentu mulai dari jumlah 0, 1, 2, dan seterusnya. Selama uangnya masih cukup untuk setiap percobaan pengambilan koin tersebut,
fungsi ini memanggil dirinya sendiri secara rekursif brute force untuk proses jenis koin berikutnya. Jadi proses ini menciptakan sebuah pohon keputusan di mana raksasa yang menjamin bahwa tidak ada satupun kombinasi koin yang terlewat untuk diperiksa oleh komputer. Jadi minimalisir adanya kesalahan. Jadi kita menggunakan rekursif. Ini juga salah satu pengaman juga. Jadi inisialisasi dengan menyiapkan array current solve yang diisi 0 sebagai wadah sementara perhitungan. Setelah persiapan selesai, kita memicu proses utama dengan memanggil fungsi brute force. Kita mengirimkan parameter awal termasuk dengan target uang A dan indeks 0 yang secara efektif menyerahkan kendali kepada algoritma rekursif untuk mulai bekerja keras, cari solusi, dan program kembali mengambil alih untuk menampilkan hasil. Jadi pertama, program menampilkan data awal berupa nilai uang dan koin yang tersedia sebagai konfirmasi. Kemudian hasil akhir ditampilkan dengan mencetak base count. Di sini di print itu untuk mencetaknya. Jadi yang menyimpan angka jumlah koin paling sedikit yang berhasil ditemukan setelah memeriksa keseluruhan kemungkinan. Jadi untuk memberikan rincian solusi yang transparan, program ini melakukan iterasi menggunakan perulangan for. Program memeriksa array base solution yang menyimpan kombinasi pemenang. Nah, jika ditemukan jenis koin yang jumlahnya penggunanya lebih dari 0 atau base solutionnya itu I lebih dari 0, program akan mencetak nominal koin tersebut beserta jumlah buahnya sehingga pengguna melihat bukti nyata dari solusi optimal tersebut. Dan yang kedua itu kita menggunakan min-max, dimana ini masih menggunakan algoritma brute force ya. Jadi kita langsung demonstrasikan dimana itu juga sama menggunakan standar input dan juga limit. Jadi untuk memulai demonstrasi pencarian nilai ekstrem, program menginisialisasikan struktur hasil dengan nilai awal yang berlawanan. Variabel minimum diisi dengan angka tertinggi yang mungkin ada dalam sistem komputer, integer max, sedangkan untuk variabel maksimumnya itu diisi dengan angka terendah dengan integer minimum. Strategi inisialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa angka pertama yang ditemukan oleh array nantinya akan langsung menggunakan nilai awal tersebut sebagai pemegang rekor sementara tanpa perlu logika tambahan. Nah, jadi di sini kita definisiin dulu ya integer min sama max-nya. Oke. Proses utama algoritma brute force ini berjalan di dalam blok pengulangan for yang menyisir seluruh elemen-elemen array satu persatu dari indeks awal hingga akhir. Jadi brute force itu tetap kita menggunakan satu persatu, dicoba awal hingga akhir. Jadi pada setiap langkah iterasi, program melakukan pemeriksaan ganda terhadap setiap angka. Pertama, ia memeriksa apakah angka saat ini lebih kecil dari rekor minimum yang tersimpan dan jika ya, maka akan ada perbaruan. Kedua, memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari rekor maksimum. Jadi dengan cara ini komputer memverifikasi setiap angka secara langsung tanpa melewati satu pun. Ya, jadi setelah perulangan selesai memeriksa seluruh data hingga elemen terakhir, program menjamin bahwa nilai yang tersimpan dalam variabel hasil dan adalah nilai minimum dan maksimum yang absolut dari kumpulan data tersebut. Jadi program kemudian menampilkan
kembali data awal beserta hasilnya ke layar konsol sebagai bukti validasi bahwa algoritma telah bekerja dengan akurat menemukan angka 1 sebagai minimum dan 35 sebagai maksimum. Ini kita ada inputan dengan 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Jadi di sini dicoba satu persatu dan nanti hasilnya ketemu 1 dan 35 untuk maksimumnya. Jadi ketika kita compiling coin exchange itu, nah di sini kan ada nilai uangnya, kita input koin tersedianya, kita input juga itu ada 1, 5, 10, 25. Jadi hasil brute force-nya itu jumlah koin minimumnya itu 4 dan kombinasi koinnya itu koin 1 itu 2 buah, koin 5 itu 1 buah, koin 25 1 buah. Nah, kenapa ini koin 1 itu 2 buah? Karena di situ masih terkandung 1. Dan dalam min max itu larik datanya itu jumlahnya itu ada 8, dimana ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, 4. Dan hasil brute force-nya itu kita mencoba nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 35. Intinya dalam brute force itu kita mencoba satu persatu sampai data akhirnya itu valid dan tidak void. Oke, cukup sekian pemaparan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan materi atau kekeliruan dalam materi ataupun kesalahan dari pengucapan yang saya ucapkan. Mohon maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.